Oke, selamat pagi teman-teman. Masih di channelnya Antonovos. Masih dalam gerakan Read My Bag, sebuah gerakan atau gagasan di mana kita harus selalu meninggalkan jejak baik untuk generasi baru. Hari ini gue lagi sama Mas Doni dari Visual Ranger. Adalah perusahaan yang bisa mengakomodir kebutuhan multimedia, betul ya? Ya, multimedia. Nah, Don, apa kabar, Don? Baik. Kalau sama Om Doni, gua nggak mau nanya soal hal-hal yang yang event yang lebih kepada konsepnya ya, tapi lebih kepada technical. Ya. Nah, sekarang nih Don, ini kan lagi musim orang-orang bikin webinar, Ya. bikin online konser, bikin hal-hal yang ya semuanya kayak gitu deh, gitu ya. Semua IO berubah jadi PH. Iya. Bener kan? Benar. Artinya stage manager berubah kerjanya menjadi seperti floor manajernya TV. Program director. Ya, jadi dia harus tahu technical, Ya. penyelenggaraan video dan sebagainya, kamera. Dan sebenarnya kalau yang webinar atau online concert itu sebenarnya ada berapa layer sih? Maksudnya ada kualitas yang biasa, ada yang menengah, ada yang bagus. Seperti apa sebenarnya? Yang bagus yang kayak apa gitu? Yang biasa yang kayak apa gitu? Nah, sebenarnya gini, mungkin kan kita sudah mulai bergerak dan sudah mulai banyak kita. Lebih menerangkan lagi tentang bagaimana cara membuat basicnya aja dulu. Bagaimana cara membuat sebuah online event yang baik. Nah, sebuah online event yang baik itu pertama kali harus dimulai dari brief yang tepat, benar-benar detail. Benar-benar detailnya itu kenapa? Karena nanti kita itu membangun satu sistemnya itu gini, sistemnya itu sebenarnya sangat kalau mamanya saya bilang itu sangat fragile. Ada alat nggak cocok nggak jalan, gelombang yang cocok nggak jalan. Makanya brief di awal yang tepat secara detail, baru setelah itu nanti kita jalan gitu. Nah, masalahnya gini loh, masalahnya waktu kita menyampaikan brief technical atau brief rundown kepada perusahaan multimedia, kita sebagai IO kan tidak semuanya terbiasa, ya kan? Betul. Artinya waktu kita membangun rundown, kan kita harus dibekali dengan pengetahuan online-nya sebelumnya. Jadi gimana? Mungkin kita harus diskusi dulu, IO harus diskusi dulu kan? Iya betul, ya. Kalau yang saya tekankan itu adalah gini, biasanya kalau mamanya mereka diskusinya masih agak bingung, saya bilang, lu mau berapa tampilan? Gitu. Berapa tampilan? Oh, saya mau ada satu materi di tengah, kemudian ada 15 yang lainnya. Seperti itu. Berarti kan kalau secara visual gitu kan. Berarti kan secara kasat mata kita memerlukan 15 komputer kecil-kecil yang membuat ngepin. Kemudian ada satu komputer yang buat istilahnya buat master, misalnya dia buat play materi atau apa, berarti 16. Berarti harus butuh 16 komputer, kemudian ada capture card, kemudian ada audio, kemudian ada misalnya kabel HDMI dan lain sebagainya. Nah, teman-teman mungkin kalau mamanya pengalaman saya itu yang paling sulit itu sebenarnya bukan secara visual, tapi kita malah untuk audio itu susah sekali. Makanya mungkin Om Anto bisa nanti ngundang Om Sadat deh dari Mata Elang yang ngomong tentang itu. Audio itu sangat susah sekali. Audio untuk online streaming yang sudah multi. Yang sudah multi. Nah, cuman kalau seperti supaya tadi, keluarnya bagus. Satu, keluarnya bagus. Kedua, kameranya audionya nggak feedback. Yang ketiga, delaynya di-cut. Itu. Nah, terus gimana dengan sistem yang banyak orang pakai sekarang itu kan ada Zoom, ada OBS, ada Vmix. Menurut lo dari 3 hal itu, yang mungkin itu bagian dari sistem gitu ya, ada nggak yang lebih bagus dari itu? Untuk sementara mungkin yang lebih bagus banyak.
Cuman orang yang lebih familiar aja. Yang lebih satu familiar, yang kedua durable. Nah, jadi belum tentu kuncinya di situ. Kuncinya adalah dukungan, ada suatu sistem yang gede. Iya, kuncinya adalah bagaimana kita membuat sebuah sistem gitu. Mungkin kalau mamanya event sederhana, misalnya saya di kantor, moderator di Bandung, MC di Surabaya, itu udah satu event yang virtual event yang paling sederhana. Itu jadi nanti misalnya sang moderator ada di Bandung, MC ada di Surabaya, mereka ngelit satu sama yang lain. Ada talk show, kemudian ada panelis, ada peserta yang tanya, misalnya dari mana, nanti kita pin naikin itu. Nah, ada pengalaman gua belum lama ini. Jadi yang satu kan kamera nih. Yang satunya materi. Nah, begitu materi naik, si gambar orang yang bicarain, yang presenternya, itu ada di pojok kecil kayak VIP gitu, picture in picture. Kenapa sih yang gambar orang ini harus berkorban menjadi lebih buram daripada yang materinya? Kenapa dua-duanya nggak bisa jelas gitu? Gue bilang kok selalu begitu gitu, beberapa kali tuh. Karena gini, mungkin pelaksana event itu lebih mementingkan materinya. Karena kan terkadang kan materi tulisannya banyak sekali, kecil-kecil seperti itu. Jadi itu harus dikorbankan, lebih diutamakan di situ. Karena kan penonton kita kan tidak semuanya bandwidthnya bagus, tidak semuanya menggunakan komputer gitu. Nah itu kendala di Indonesia yang gue tahu bahwa online concert atau webinar online seperti itu tidak bisa sempurna karena sebagian adalah peran dari jaringan yang dimiliki oleh penerima Betul. Itu gimana caranya? Lo sejauh ini yang lo lakukan seperti apa supaya paling tidak jaminan mutu deh gitu loh. Kalau dari gua sih sebenarnya kita lihat lokasi MCR itu atau lokasi komputer tempat broadcast itu, studionya lah. Itu di mana gitu. Seperti halnya kemarin waktu di launching Vivo itu kemarin kan saya pakai providernya, saya boleh sebut provider. Saya pakai NetZep waktu itu. Kemudian karena brand besar, makanya saya harus backup. Saya punya router sendiri waktu podcast sebelumnya kita pernah ngobrol. Nah itu sudah datang dan sudah jalan. Dan ternyata di situ setelah saya beberapa minggu tuh saya speed test di situ sama orang NetZep, yang bagus Indosat. Jadi saya masukkan 4 kartu Indosat itu sebagai pendukung. Nah, jadi pada saat NetZep-nya turun, ada 4 kartu buat backup. Seperti itu. Itu secara otomatis. Itu sebenarnya 4 kartu dan 1 LAN jalan bareng. Itu. Jadi kalau ini drop, yang ini masih ada gitu. Misalnya yang ini 100, yang kartunya 50. Yang 100 yang drop, yang 50 masih jalan. Gitu. Kan semuanya 150 kan jadinya. Nah, terus gini, Don, dibandingin dari pertama kita ada pandemi, di mana orang-orang semua berubah menjadi online. Dari awal mungkin 5 bulan lalu kali ya, 5 bulan lalu bulan April. Dengan sekarang ada peningkatan banyak penggunaan dan kesadaran makin muncul orang. Ternyata ada sistem ini gitu. Tapi sampai sekarang pun masih banyak tuh masih banyak yang klien-klien yang kan cuman itu banyak sekali, banyak itu tuh benar doang. Iya. Karena dia gini, mungkin ini gua nggak tahu, mungkin mereka sering meeting Zoom. Betul. Terus begitu dia order untuk sebuah webinar, dia pikir sesederhana Zoom. Betul banget. Betul sekali. Iya. Kita bisa, kantor kita kemarin bisa kok gini. Iya. Sampai ada yang bilang waktu itu saya minta satu komputer minimal 10 Mbps, dibilangin ngapain 10 Mbps? Kita biasanya 2 Mbps bisa kok. Susah itu, jawabnya. Itu gimana ya? Membangun kesadaran atau memang pelit? Biasanya membangun kesadaran sih seperti itu. Tapi gini Don, misalnya nih ada orang order ke Visual Angel untuk melakukan satu proses webinar. Lo punya nggak sih satu video yang bisa ditampilkan, ini loh yang premium itu, ini loh yang bagus untuk perusahaan kamu? Ada ya? Orang bisa lihat, ini kualitasnya kayak gitu. Saya ada di IG saya sebenarnya. Oke. Terus kalau di kami begitu kliennya sudah misalnya, kliennya briefnya seperti ini. Biasanya kalau kita sudah deal, kita akan kasih topologi ke mereka.
Topologi itu apa? Topologi itu sistem gambaran. Jadi ada kamera ini masuk ke sini, masuk ke sini, masuk ke sini. Iya, kayak diagram. Jadi itu yang akan kami jadikan patokan di lapangan. Masalahnya gini, klien itu kan tidak semuanya mengerti sistem teknikal ya. Jadi kadang-kadang ngelihat itu kayak ngelihat apa ya, huruf prasasti gitu. bener. Lain kalau misalnya kliennya sadar IT ya. Wah, ini bagus gitu. Ada klien yang saya tahunya cuma Zoom gitu kan. Nah, itu yang kadang-kadang suka, ya itu tadi susah jualannya. Itu membutuhkan peran IO atau agensi juga. Jadi IO atau agensi harus belajar. Ini berarti pengetahuan buat teman-teman produksi di perusahaan IO atau para profesi production manager, itu lo harus penuhi pengetahuan di masa pandemi ini dengan pengetahuan digital dan teknologi ini. Supaya lo bisa menyerap dan bisa presentasi. Betul. Klien ya. Iya, jadi istilahnya ada yang nyambungin lidah kita. Sekedar Zoom gitu, presentasi Zoom gitu ya. Iya, benar gitu. Ya, terus habis itu nanti ada lagi sekarang permintaan. Kayak kemarin saya di Vivo, kemudian saya sama CPR di BI gitu. MCR-nya ada 2, backup. MCR itu kalau saya menyebutkan itu adalah komputer yang istilahnya habis setelah itu broadcast gitu. Jadi kalau saya waktu dulu saya di TV itu adalah master control room, jadi mengontrol semuanya. Kalau ada beberapa teman yang bilang komputer PMix, komputer utama, komputer apa gitu, masing-masing punya. Kalau saya sebutnya MCR aja lah gitu. Nah, dari situ itu yang kadang membuat kita puyeng karena ada main, ada backup. Berarti alatnya harus dikali 2, koneksi harus dikalikan berapa. Itu sebenarnya. Pengetahuan teknologi kan nggak akan pernah habis ya. Nggak akan pernah habis. Pastinya juga buat teman-teman Om Doni, kalau teman-teman mau belajar ke tempatnya Om Doni boleh. Teman-teman production mau ada kerjaan, mau nggak ada kerjaan, boleh silaturahmi, ya kan, silaturahmi, belajar dengan orang yang memang expert sehingga kita bisa mendukung proses marketing di sebuah perusahaan, gitu kan. Nah, Don, ini yang unik nih. Ini yang lagi musim sekarang, yang gue pernah ikutan main sepeda, sekitar maybe 7 tahun lalu lah. Kemudian karena baru di sepeda, terus ini euforia nih, satu kantor di sepeda semua. Akhirnya kita naik sepeda rame-rame karena pengen sehat ke Pondok Indah dari Radio Dalam. Ternyata selama main sepeda itu speed kita tinggi, kebut-kebutan. Ya, ada warung kita teh botol dulu, ada warung kita makan somai dulu. Pokoknya nggak sehat lah main sepedanya. Balik ke kantor, besoknya aku masuk rumah sakit. Kenapa? Karena overtraining. Karena gue punya darah tinggi, terus di situ jadi overtraining. Jadi gue istirahat di rumah sakit 2 hari. Karena setiap gue berdiri di tempat tidur, gue langsung kelayangan. Akhirnya istirahat. Dari situlah gue sepeda gue akhirnya gue gantung. Sebenarnya dokter bilang bukan nggak boleh, gue boleh main sepeda, tapi dia bilang jangan rame-rame. Karena kalau rame-rame adrenalin, jadi pengen pengen kebut-kebutan. Mendingan di komplek aja gitu. Nah, berkaitan dengan itu, musim sepeda telah tiba. Sebenarnya beberapa tahun sih, ini konten gue aja baru mengelola sepeda sama Om Doni. Dari teman-teman yang gue tahu bermain sepeda, salah satunya Om Doni. Masih ada lagi teman-teman yang lain, nanti kita review ya sepeda teman-teman event ini kan juga anak-anak event lagi main sepeda semua kan. Banyak sekarang lagi banyak main sepeda. Nanti kita review nih seperti apa sepeda-sepeda yang digunakan oleh teman-teman event. Salah satunya Om Doni. Konten pertama gue soal sepeda. Nah, Don, lo main sepeda udah berapa lama? Baru 5 tahun. Udah 5 tahun bukan baru, udah lama. Udah 5 tahun ya? Iya. Itu lo setiap hari main sepeda atau? Dulu pertama-tama 1 minggu. 1 minggu ya, karena kan pada saat dulu main sepeda cuma buat fun ya. Special occasion. Ya, special occasion. Ya kayak weekend. Kayak Omanto lah. Iya, naik motor. Naik pergi makan, ya, kayak gitu. Belum ke healthy belum. Belum ke healthy, belum ke endurance, speed, belum ke gitu. Sekarang, nah, semakin ke sini itu ya mungkin kan gini, sebenarnya kalau sepedahan sekarang itu ada 2 pilihan. Sepedahan ada harga lewat, ada harga berisik. Terus sepedahan mau health, mau sehat,
mau kenceng-kencengan, atau mau fashion. Nah, yang gue lihat lo kenceng. Nah, gue pernah lihat Instagram lo lagi rame-rame, weng gitu loh. Iya. Nah, ya jadi dari 3 hal itu semuanya boleh dilakukan sama teman-teman. Nggak ada yang melarang, nggak ada yang satu jelek, satu bagus, semua sama gitu. Karena itu ya sudah pilihan mereka kayak gitu. Yang mereka gue setiap pagi cari sarapan, namanya apa? Gocapan kalau nggak salah. Gitu. Iya, gue cari sarapan. Ya, gocapan. Ada yang gue cari sarapan gitu. Ada yang itu, ada yang goes cuman cari konten, ada gitu. Jadi mereka fashion banget dari atas sampai ke bawah. Gearsnya itu memang benar-benar. Artinya sepeda sudah sangat lifestyle ya? Iya lifestyle. Merek sepeda menentukan status orang. Iya, menentukan udah status kayak orang. Gitu, itu yang kenapa Brompton itu menjadi campur? Karena ya itu ada kasus dulu. Semenjak saat itu langsung naik. Nah, dan lo tiap hari main sepeda? Kalau nggak ada meeting, nggak ada apa, pasti ada sepeda. Iya. Dan itu rutin sore, pagi? Pagi, setiap pagi. Setiap pagi 1 jam. Gitu. Om Dodi udah 5 tahun main sepeda. Pastinya juga sudah mengerti cara dan bagaimana mengatur diri. Kalau gue memang pengen gue main sepeda lagi, tapi mungkin nunggu waktu yang tepat, gue harus jalan komplek dulu. Jalan kaki dulu di komplek, baru habis itu punya sepeda. Nah, hari ini Om Dodi bawa sepedanya nih. Ini sepeda yang gue dari awal ngeliat aneh sih. Maksudnya gue udah lama nggak main sepeda, ngeliat sepeda, dan ini sangat enteng banget sepedanya. Don, boleh ceritain nggak Don, ini sepeda apa Don? Ini sepeda yang saya punya, ini sepeda kesayangan sebenarnya. Ini ditaruh kamar atau di garasi? Ditaruh di ruang makan ini. Kenapa digantung ya? Iya, digantung. Terus? Ya, ini sepedanya mereknya Canyon tipenya iRoad CF SLX. Ini tipe tertinggi dari sepeda iRoadnya Canyon. Jadi sampai dengan tahun 2020 kemarin ini model dan bahan segala macam tidak berubah. Baru berubah 2021. Which is barusan launching kemarin. Barusan launching kemarin mereka berubah gitu. Banyak berubahnya nggak signifikan? Berubahnya signifikan terutama di geometri dan kabelnya sudah di dalam. Ini saya masih menggunakan rim brake. Yang baru nggak? Yang baru disc. Ini berarti. Ya, di disc kayak gitu. Nah, dan ini enteng banget loh. Wah, gila. Iya. Ini sepeda aero paling ringan yang mungkin pernah ada gitu. Jadi sepeda aero bisa buat nanjak gitu. Kalau mamanya teman-teman misalnya tahu KM0, kalau di Jakarta ya ini sepeda dari Jakarta KM0 PP ya udah bisa lah gitu. Emang ada sepeda yang nggak bisa nanjak? Ada beberapa sepeda aero yang berat banget berat banget. Cuman sebenarnya itu balik lagi ke ridernya sih. Iya, ridernya maunya gimana? Dia bisa bawa apa enggak? Karena kalau kita lihat teman-teman daerah sepedanya juga jauh di bawah ini, cuman kalau nanjak juga kencang. Iya, artinya itu powernya orang. Ininya orangnya, tubuhnya dia memang sudah adapt dengan sepeda itu sendiri. Kalau ini, kalau nanjak, dia ada sistem yang membuat sepeda ini jadi ringan. Bukan. Atau gimana? Kalau nanjak karena ini enteng. Kalau nanjak kan kuncinya sepedanya enteng dan dia sebenarnya ngeflek tuh ngebantu dia buat ngedorong. Kalau ini nggak ngeflek tapi enteng aja. Jadi kalau mamanya nanjak masih bisa. Gitu. Ini lo udah punya ini berapa lama? 2 tahun. Udah 2 tahun. Ya, sudah 2 tahun. Lo belinya gimana sih? Utuh bentuk sepeda atau pretelan lo? Pretelan. Waktu itu saya beli hanya frame-nya aja. Frame yang lama saya tukar, kemudian saya beli ini. Kemudian ini grup set dari sepeda saya yang lama. Dari sepeda saya jadi yang sepeda lama. gitu ya? Iya. Jadi dibeli part by part terus disatuin. Kalau sudah mungkin udah main sekitar 2 tahun, 3 tahunan mungkin mereka bisa lebih ngerti. Oh, saya cocoknya pakai part ini, saya cocoknya pakai part ini. Karena saya tipe orang yang saya dari masing-masing part ini saya bisa cerita kenapa saya saya pakai ini. Gitu. Walaupun mungkin yang mana ya, saya pakai rim brake ini Ultegra. Ini bukan tipe yang termahal, cuman saya suka karena harganya affordable dan pengeremannya juga bagus. Kemudian wheelset ini wheelset rakitan. Karbon. Ini saya rakit sendiri. Ini wheelset, rim, kemudian hub saya rakit sendiri. Bukan pakai yang
wheelset yang sebenarnya karena saya ngejar performa. Oke. Nah, terus ini lo di rumah punya ini doang atau masih ada berapa puluh lagi? Masih ada satu lagi. Oh, iya. Ada satu lagi ya. Ya artinya nah ini tadi Don. Ini gua tertarik. Tadi lo bilang ini sistemnya Bluetooth. Iya, pakai Bluetooth. Ini nggak pakai kabel. Ini sebenarnya teknologi sudah lama. Gua gaptek banget nih urusan sepeda beneran. Iya. Ternyata mengganti gigi itu sudah dengan Bluetooth. Iya, dengan Bluetooth. Sudah banyak di sepeda aplikasi. Sudah banyak. Sudah banyak. Cuman kalau yang IPS itu tampak nolo sama ini yang pakai Bluetooth. Kalau yang Shimano dia masih pakai kabel, masih ada nih keluar nih. Ini makanya ada lubang ini dia untuk Shimano di i2. Dia lubang sini dia ada kabelnya. Artinya ini applicable untuk segala macam sepeda? Enggak. Ini applicable untuk segala macam sepeda. Semuanya itu di atas apa tuh? Oh iya, ini di atas. Tuh, itu bisa dicabut nanti gua ini. Ini di atas apa nih? Ini cyclocom. Ini juga tadi saya bilang kalau saya beli sesuai dengan kebutuhan aja. Nah, ini cyclocomnya murah, tapi kuat. Bisa ngerekam. Nah, fungsinya apa? Fungsinya itu cyclocom ini dia bisa melihat kecepatan, bisa melihat putaran kaki, bisa melihat power. Oh iya, ini di sini ini bukan pedal, ini bukan cuman pedal, tapi ini power meter. Jadi ini bisa melihat power kita kaki kanan dan kaki kiri. Oh, bisa diukur di situ? Bisa diukur di sini. Gitu. Ya, jadi ada ini, ada terus bisa melihat. Ini ngunci ke sepatu ya? Ngunci ke sepatu, gitu. Di situ juga bisa ngelihat gigi depan itu nomor berapa, gigi belakang nomor berapa. Ya. Artinya alat itu lo bisa ngerekam bagaimana lo menggunakan sepeda ini, baik dari kaki, tenaga, power dan sebagainya. Kemudian GPS bisa. Berarti terekam rutenya. Habis itu video. Berarti perjalanan lo bisa. Ya tadi gue tanya bisa buat motor ya? Bisa. Ada rutenya, ada kameranya. Cuma untuk kamera doang. Ini nggak bisa. Iya. Misalnya seperti ini. Kemudian ada beberapa yang sudah saya ganti, part yang kecil-kecil kayak di dalam sini BB, bottom bracket sama ini. Itu apanya? Jadi kayak dudukan buat ini kan ada putarannya ini. Nah, dudukan di dalamnya itu. Udah saya ganti. Ini termasuk yang durability-nya tinggi sepeda. Kuat. Iya, kuat. Ini sepeda kalau kita pernah dengar namanya Tour de France, ini sepeda Tour de France paling murah. Di seluruh yang Tour de France ini yang paling murah. Tapi paling bagus lah buat gocapan. Gocapan. Buat gocapan ini istimewa banget gitu. Iya. Masih banyak yang lebih bagus, masih banyak. Masih banyak sekali gitu. Cuman balik lagi. Nah, sepeda sebagai lifestyle. Lo nemuin nggak sih teman-teman lo bersepeda ya? Sepedanya mahal banget, pakaiannya di matchingin banget. Ada banyak. Habis tuh bos, 300 juta habis. Sebadan. Sepedanya doang, Om. Iya. Sepedanya doang ada kayak apa namanya? Pinarello Dogma F12. Kalau udah didandanin semua tembus. Sepedanya aja. Tembus 300. Tembus gitu. Kayak gini ada yang namanya THM, ini ARM, ini power meter ARM, kemudian dia connect dengan yang namanya cyclocom SRM. Ini sama SRM-nya itu second-nya itu 50 juta kalau misalnya. Ininya saja 2. Dan itu connect by Bluetooth. Anjing. Cuman ya balik lagi kan ke fungsi. Iya. Fungsinya seperti apa? Karena yang namanya atlet timnas atau atlet apa mereka ya semuanya biasa. Kebetulan. Terus gini Don, tempat-tempat ya sepeda dia sebagai kendaraan atau sebagai lifestyle lah ya. Di Indonesia ada nggak sih garage workshop sepeda bengkel yang khusus merakit atau membangun sepedahan? Banyak banget sekarang. Yang kayak gini tapi yang mahal-mahal gini ada? Banyak. Tempat rakitnya? Banyak sekali.
banyak sekali, hampir di setiap belahan Jakarta mungkin ada sekarang gitu. Ya, cuman artinya rame itu ya. Rame. Bisa kalau dikumpulkan itu bisa menjadi kayak hub kreatif juga ya, orang-orang crafting kan itu. Iya, crafting betul. Jadi karena mereka sudah kayak apa ya? Kalau di senjata api namanya kan gunsmith. Kalau ini mungkin bikesmith. Iya. Oke, gunsmith. Iya, benar. Iya, seperti itu. Oke. Iya. Berarti hobi ini kayaknya anak-anak event kayaknya banyak. Iya. Event banyak ya? Banyak banget. Terus berarti nanti kita undangin itu. Boleh, ya? Nanti diundang satu-satu aja ya. Mereka cuman bisa mereka yang hobinya sepeda lipat juga harus diundang. Iya. Mereka hobinya gocapan. Sepeda lipat sama ini apa? Sepeda lipat ya mereka komuter kan. Mereka bikin sepeda lipat itu buat commute. Beda ya. Maksudnya ini bukan kayak untuk power, bukan kalau itu. Bukan. Mereka buat nyantai, social life juga. Lebih ke social life, walaupun memang yang buat kesehatan juga banyak. Iya. Cuman lebih banyak lagi yang buat social life. Tapi nggak keluar kota dong. Kalau yang enggak lipat. Belum pernah dengar sih. Cukup puncak. Belum pernah dengar. Cuman kemarin ada di Bandung itu lomba, jadi nanjak dari Lembang dari Bandung ke Lembang apa ya? Diadu road bike sama sepeda lipat. Wah. Gila. Iya, ada itu. Oke, Om Doni, bincang-bincang ngobrol kita seru nih, ya. Nanti kita ngobrol lagi. Siap. Nanti kalau Om Doni lagi riding naik sepeda, boleh sama teman-teman berapa orang gitu ke sini kita ngobrol lagi. Boleh, ya kan, sama teman-teman yang lain. Oke, buat teman-teman IO di masa pandemi ini, selain lo harus kreatif, lo tetap harus belajar. Salah satunya adalah teknologi dan IT, dan jangan lupa jaga kesehatan pakai sepeda. Ya, sepeda. Tetap keren. Thank you, Don. Thank you.